Nah ini dia nih, makanan favorit gajah. Biasanya dikasih sebelum patroli. Keluar bapaknya. Akhirnya Untuk pertama kalinya, gedung Transmedia yang terletak di kawasan Jakarta Selatan menjadi start awal perjalanan saya. Om, halo Om. Ya lo, Udah siap nih? udah ready, tinggal langsung aja. Tinggal nata aja ya? Mobil camper van bertipe double cabin ini akan menemani saya selama beberapa hari ke depan. Provinsi Lampung menjadi destinasi saya. Dari ibu kota, saya menempuh waktu 2,5 jam untuk sampai di Merak. Hari beranjak petang ketika saya tiba di Pelabuhan Merak. Nah ini saya lagi ngantri buat masuk ke kapal penyeberangan menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung. 2 jam mengarungi Selat Sunda, kapal yang saya tumpangi akhirnya tiba di Pelabuhan Bakauheni. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya nyampe juga kita di Lampung. Tapi karena udah larut, sekarang kita mutusin buat santai-santai dan bermalam dulu di tepi pantai. Tenda udah terpasang, sekarang saya mau istirahat dulu. Good night! Setelah istirahat semalaman, badan saya sekarang udah seger, tapi wah udah lapar nih. Jadi sekarang mau cari dulu bahan makan ke pasar ikan. Rasa lelah sudah sirna dan kini berganti semangat memulai hari baru. Sembari menerjang ombak, saya pun segera meluncur ke pasar ikan Kalianda. Pasar yang terletak di Lampung Selatan ini menyediakan beragam jenis ikan yang masih segar, sehingga selalu ramai oleh pembeli. Pas banget nih nemuin ikan bekrek atau kalau di sini disebutnya ikan tempurungan. Kabarnya ikan ini kalau dibakar enak banget. Sedep doh. Bang mau ini bang. Wah, terima kasih bang. Udah dapet ikannya. Sekarang tinggal kita olah aja di camper van. Yuk. Bakar ikan memang paling pas dilakukan di tepi pantai. Nah ikannya udah dapet, udah disiapin semua bahan-bahannya buat bikin ikan bakar sambal kecap. Dibakar seperti ini membuat ikan bekrek menjadi lebih gurih dan renyah. Ditambah sambal kecap, rasanya pun semakin nikmat. Dagingnya ikan bekrek ini lembut banget karena seratnya besar-besar. Apalagi kalau dibakar kayak gini semakin mengeluarkan rasanya yang khas, yaitu manis dan gurih.
Menyantap ikan bakar dan disuguhi pemandangan seindah ini betul-betul membuat saya merasa sangat bersyukur. Enaknya ikan bakar ini menambah stamina saya, jadi lebih semangat untuk melanjutkan petualangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Lampung Selatan, saya menempuh perjalanan sejauh 3 jam menuju Lampung Timur. Tepatnya menuju kawasan Taman Nasional Waikambas. TNWK atau Taman Nasional Waikambas termasuk salah satu taman nasional tertua di Indonesia dan sudah didirikan sejak tahun 1937 oleh Belanda. Nah, ini udah di perahu, mau langsung ke lokasi buat melihat gajah liar yang akan dihalau ya Bang ya. Iya. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo untuk ke lokasi. Boom. Ini udah nyampe di pos penghalauan gajah. Kita mau ngelihat gajahnya dari sini ya. Iya, dari sini kita jalan. Oke, langsung aja kita ke sana. Oke, langsung. Jadi untuk memasuki area gajahnya kita harus melewatin dulu ini sungai. Ada jembatannya. Jadi sungai ini sungai buatan sedalam 2 meter yang emang sengaja dibuat biar gajah-gajah yang jinak nggak bisa nyebrang ya. Iya. Taman Nasional Waikambas merupakan salah satu dari 2 taman nasional yang ada di Provinsi Lampung, selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Gajah di Taman Nasional Waikambas ini pinter sekali. Bahkan si Joy ini bisa memahami puluhan kata dalam bahasa Indonesia. Ini persiapan mau dimandiin, disuruh duduk aja, duduk langsung. Wow, suara apa itu? Barusan kentut si gajahnya, lucu banget suaranya. Dibanding mamalia darat lain, herbivora raksasa ini memang memiliki otak yang paling besar. Tak heran jika gajah bukan hanya pintar, melainkan juga memiliki sisi empati, emosi, dan daya ingat yang tinggi. Tidur. Nih Bang, Oke. tidur. Tidur. Wow. Gajah di sini dimandiinnya sambil tiduran, enak banget. Terus, mau ambil lagi. Bentar. Berarti sehari 2 kali ya Bang ya? Nah, gajah di sini mandinya juga 2 kali sehari, sama kayak manusia. Jadi sebelum dan setelah patroli dimandiin karena untuk mendinginkan badan si gajah. Wah, ini buat gajahnya ya? Gajah. Siap. Banyak. Nah, ini dia nih, makanan favorit gajah. Biasanya dikasih sebelum patroli. Pisang. Ada semangka juga, spesial nih. Bang, ini Bang. Ini mulutnya besar banget dan bisa menggigit. Kuat banget gigitannya. Semangka aja bisa kayak langsung pecah. Gitu. Bang, ada lagi Bang, nih pisangnya Bang. Masih banyak. Wow, sabar. Tuh kelihatan giginya tuh. Sebenarnya makanan utama gajah itu adalah rumput nih. Gajah-gajah di belakang kalau makan rumput unik banget. Jadi setelah diambil pakai belalainya, rumputnya dikibasin dulu biar bersih dari tanah, baru dia mau makan rumputnya.
Gajah Sumatera merupakan subspesies gajah Asia dan tersebar hanya di Pulau Andalas, mulai dari Aceh hingga Lampung. Dengan berat mencapai 6 ton, gajah Sumatera adalah mamalia terbesar yang ada di Indonesia. Mandi udah, makan juga udah. Sekarang gajah-gajah ini siap untuk diajak patroli. Ayo Bang, let's go. Di sini infonya ada gajah liar, jadi mau dihalau pakai gajah yang ini nih. Namanya siapa ini Kang? Ini namanya Josh. Nama gajahnya George. Ini gajah yang jinak. Halo. Hanya mahot yang sedang patroli saja yang diperbolehkan menaiki gajah. Selain petugas, siapapun dilarang menunggangi gajah. Nah, selama patroli berlangsung, jarak kita sama gajah juga harus diperhatikan. Kurang lebih sejauh inilah, karena menghindari perpindahan virus dari manusia ke hewan atau zoonosis. Selain itu juga, gajah kalau ketemu sama orang baru nih, suka agresif. Patroli kali ini melibatkan 2 ekor gajah jantan di mana masing-masing dikendalikan 2 orang mahot. Ini ada lagi nih yang unik. Jadi buat ngendaliin si gajah yang jinak, ini mahotnya pakai kaki dimasukin ke tali yang diiketin ke leher gajah. Jadi kalau mau buat gerakin gajah, kakinya digoyangin kayak mancal sepeda gitu ya. Kayak gue sepeda. Kontrolnya cukup pakai kaki, nggak kayak kuda kan. Kalau kuda ada talinya dikenalin pakai tangan, kalau ini pakai kaki. Gajah Sumatera sendiri termasuk satwa terancam punah. Populasinya tinggal 2.700 ekor, di mana 300 ekor diantaranya terdapat di Taman Nasional Waikambas. Banyaknya gajah di kawasan Waikambas dikarenakan bentang alam yang mendukung. Taman seluas 125.000 hektar ini memiliki dataran rendah dengan rerumputan luas, menjadikannya tempat tinggal yang nyaman bagi kawanan gajah. Nah, ini udah di perbatasan hutan. Di ujung sana udah kelihatan gajah liarnya. Jadi jarak kita maksimal untuk mendekat ke gajah liar kalau misalnya gajahnya lagi santai, nggak agresif atau nggak ada yang urgent, jaraknya 100 meter cukup untuk memantau aja ya. Nah, ini gajah jinaknya. Kalau ketemu kawanan gajah lain akan mengangkat belalai untuk mencium apakah gajah ini mengenali kawanan gajah yang ada di sana atau enggak. Karena emang indera terkuat di gajah ini adalah indera penciumannya, jadi bisa mengenal gajah lain dari penciuman. Untuk jumlah gajah liar di Taman Nasional Waikambas sendiri mencapai 200 ekor. Namun mereka akan bergerak dalam kawanan kecil. Nah, kalau ketemu gajah liar kayak gini, kita juga nggak boleh rame-rame. Jadi biasanya para mahot juga saling ngasih kode pun pakai tangan. Ini gajah besar, gajah kecil, terus jumlahnya berapa. Ini ada 2 gajah besar, 2 gajah kecil. Patroli berlanjut hingga malam. Namun, saya tidak ikut karena harus melanjutkan perjalanan. Pak, hati-hati Pak. Hampir kerobohan bapaknya. Yeay. Akhirnya. Eksplorasi saya di Lampung masih berlanjut. Dari Lampung Timur, kali ini saya kembali mengarah ke Lampung Selatan. Di sini saya rencananya akan mencari lokasi camping untuk bermalam. Nah, ini udah mulai menjauh dari pemukiman. Di sini jalan juga udah mulai curam dan di depan banyak perkebunan ini ya Om ya. Iya. Di kebun yang kita tuju masih di depan. Di tengah perjalanan, saya melewati kebun pisang yang ternyata tengah panen.
Iya, betul. Pisang apa ini Pak? Ini namanya pisang jantan. Ada juga yang nyebut pisang uli. Nah sekarang saya mau ikut panen pisang jantan atau pisang uli, sekalian nanti bisa buat perbekalan di camper van. Yuk ikut. Lampung Selatan memang dikenal sebagai sentra pisang. Bahkan pada 2021 lalu, Lampung Selatan mampu menghasilkan pisang hingga 11.000 ton. Pisang yang ditanam di sini semuanya berjenis jantan atau dikenal juga dengan sebutan pisang uli. Ini udah siap panen ini ya? Mau nyobain deh, Pak? Wah, saya yang nyobain Pak. Pak, belum goloknya, Pak. Pakai ini apa ya? Saya disuruh nyobain buat panen pisang ini sama Bapak. Cobain yuk. Iya, dari sini. Ini apa ya? Iya. Nyamping gini, Iya. miring. Iya, nyamping. Akhirnya nyobain panen pisang di sini. Satu sisir pisang jantan biasanya berjumlah 8 hingga 10 buah pisang. Buahnya berwarna kuning, kecil dan langsing dengan panjang sekitar 10 cm. Aromanya wangi dan rasanya manis ketika sudah matang. Nah, pisang yang biasanya siap untuk dipanen usianya 2 bulan sejak muncul jantungnya ya Pak ya. Betul. Sedangkan kalau dari tanam biasanya bisa dipanen kalau usianya udah 8 sampai 10 bulanan. Iya. Oh, Pak, hati-hati Pak. Pak, nggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Daunnya aja cuma. Wah, kaget aja. Maaf ya Pak Iya, ya. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hampir kerobohan bapaknya. Kan terlalu semangat dari tadi nggak bisa-bisa soalnya. Nah, Pak, sekalian nih, mumpung lagi ada di kebun pisang, saya mau nyari untung Pak. Oh, boleh. Ini banyak kok. Banyak Kalau kan ya? untuk- Banyak. Di sebelah mana Pak kira-kira? Nanti di daun-daun pisang ini kita cari. Oke. Ah, ini ada. Oh, kayak gini nih Pak ya? Nah, iya ini. Entung merupakan satu-satunya hama pemakan daun pisang. Biasanya entung itu emang hidupnya di daun-daun yang menggulung kayak gini sebagai bentuk pertahanan diri ya Pak. Oh, dipatahin daunnya. Terus Kan tinggal tarik aja dari sini. dibuka gulungannya. Nah, tarik aja langsung Oh, dilepas aja gitu. dulu gini. Nah, kayak gini. Boleh tarik Jadi biar lepas. ini nggak Nah, terbuka gitu ya Pak Iya. ya? Jadi ternyata caranya diambil sedaun-daunnya kayak gini buat supaya entungnya nggak kemana-mana, tetap di dalam sini ya Iya. Pak ya. Entung biasanya banyak ditemukan ketika musim kemarau. Kita cek dulu ya Pak ya, dapat atau enggak. Biasanya aja kalau masih segar Oh, itu hidup tuh, dia Pak. jalan. Ada yang gerak-gerak Pak. Wih. Wah, besar juga ini ya Pak ya. Nah, entung ini sebenarnya merupakan hama bagi para petani pisang, tapi entung ini juga bisa dimanfaatkan sebagai umpan buat memancing. Makanya sekarang saya lagi mengumpulkan entung ini karena saya akan mancing. Pak, makasih ya udah dibantu nyari Oh, entung. iya. Sama-sama. Ini saya udah dapat entungnya, cukuplah ini buat mancing ikan. Karena saya akan mancing pakai entung ini nanti. Oh, ya nih, Jen, karena udah bantuin panen pisang tadi ya. Beneran nih Pak? Iya, ini boleh dibawa ini. Wah, terima kasih banyak Pak. Iya, Lumayan sama-sama. nih. Cari entung dapat bonus pisang buat perbekalan di camper van nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan menuju lokasi camping pun saya lanjutkan. Lokasinya masih berada di Kecamatan Bakauheni, tepatnya di Bukit Pematang Sunrise. Akhirnya
wisata di lokasi camping kita, yaitu di Pematang Sunrise. Dan barusan datang aja mata kita udah dimanjain sama pemandangan yang luar biasa indahnya. Awning dan roof tent saya buka satu persatu. Tak lupa, peralatan masak dan kursi pun saya gelar. Pisang jantan yang udah kita panen tadi, sekarang mau kita olah menjadi pisang panggang. Dan sekarang kita potong-potong dulu pisangnya. Seperti halnya pisang kepok, pisang jantan cocoknya dijadikan pisang panggang seperti ini. Daging buahnya yang cukup keras dan padat membuat pisang jantan tak mudah hancur ataupun menyerap minyak ketika dipanggang. Rasa pisangnya yang udah dipanggang ini gurih, tapi dibuat seimbang sama toppingnya yang manis. Enak banget. Pisang panggang yang lezat menjadi penutup yang pas setelah seharian beraktivitas. Perut sudah kenyang, sekarang saya bisa melanjutkan menikmati indahnya lampu kota dari atas ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemandangan dari Bukit Sunrise di malam hari memang mempesona. Kemilau cahayanya begitu memikat mata. Suasana pagi di Pematang Sunrise betul-betul istimewa. Saya sungguh terhipnotis oleh pemandangannya dan tak ingin melewatkan momen matahari terbit. Dari balik pulau, sang surya pelan tapi pasti muncul memancarkan sinarnya, menyinari gugusan pulau dan lalu lalang kapal laut. Keindahan alam yang tiada duanya. Selamat pagi! Saya tidak bisa berlama-lama menikmati suasana pagi karena sudah ditunggu para angler. Sekarang saatnya saya untuk melanjutkan petualangan saya hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan pun berlanjut. Bukan hanya menyuguhkan pemandangan memukau, pantai di Lampung Selatan juga menyajikan spot memancing yang memacu adrenalin. Sekarang saya udah janjian sama para angler dan kita mau mancing di spot Batu Alif. Tapi ada yang beda nih dari mancing kali ini, karena selain umpannya pakai entung, kita juga akan mancing dari atas batu karang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Spot Batu Alif terletak di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Kontur pantainya yang berbatu karang sangat cocok untuk dijadikan spot memancing. Untuk mencapainya, saya pun harus berjalan kaki menyusuri karang-karang yang terjal dan tajam. Ini yang bikin mancing gak ngebosenin. Banyak tantangannya di sini. Selain kita harus waspada sama ombak, kita juga harus nyari lokasi yang kira-kira di mana nih banyak ikannya. Di sini lumayan nih ombaknya nih, lebih tenang daripada dipikir tadi. Terus karena tadi nggak dapet akhirnya kita menengah, lebih dekat sama ombak gede. Jadi kalau ada ombak datang kita ikutin aja sambil ngerendahin badan. Selain ombak, air laut yang sewaktu-waktu bisa pasang merupakan resiko yang harus saya hadapi. Pantai Batu Alif ini menjadi salah satu spot mancing favorit yang ada di Lampung Selatan.
Karena banyaknya jenis ikan yang bisa didapat, makanya masyarakat juga banyak yang datang ke sini buat mancing. Biasanya, ikan yang didapat di spot Batu Alif ini adalah ikan-ikan pelagis alias ikan karang, seperti ikan kerapu dan ikan simba. Dapat bang! Dapat lagi, Pak. Wih, mantap mantap! Ini lumayan besar kalau yang ini. Itu ikan tetambak. Tatambak. Dapat lagi ikan tatambak. Ini ukuran dewasa segini. Ya, dewasa. Ya. Warnanya cakep banget. Kita simpen yuk, Kang. Lumayan nih, wow. Yeay! Wow, lihat. Akhirnya. Nggak fokus. Banyak karang yang lubang dalam, jadi agak tenggelam. Tapi saya seneng banget. Akhirnya dapat ikan. Yeay! Ombak mulai pasang dan hari menjelang petang, saya pun harus mengakhiri rock fishing hari ini. Ikan ini nanti akan saya olah di camper van. Kira-kira jadi apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada berbagai olahan ikan khas Lampung yang menggugah selera. Kali ini saya akan mengolah ikan simba yang tadi diperoleh dengan bumbu pisro. Ciri khas bumbu pisro adalah penggunaan asam jawa. Buat bikin simba pisro ini, ikan simbanya harus dimasak dulu sampai kering. Baru deh nanti dicampurin sama bumbu yang udah dihalusin tadi. Cita rasanya pedas dan asam, aromanya juga tak kalah sedap. Bumbu yang sudah ditambahkan air lalu dimasak sebentar, kemudian dituang ke atas ikan. Ini enak banget, ikannya digoreng garing tapi tengahnya tetap juicy. Apalagi dikasih bumbu pisro ini, manis dan asamnya dapet banget. Cocok perpaduannya. Gak cuma alam yang luar biasa kerennya, Lampung juga dikenal sama kulinernya yang enak-enak. Salah satunya Simba Pisro ini. Setelah nyobain rock fishing yang seru banget, makanan ini menjadi penutup hari saya yang sempurna. Ikuti jejak saya, jejak petualang.